jumpa lagi bersama saya Kak Doni. Di sini kita akan membahas pembelajaran tentang fisika bersama bimbel Master Ilmi Manjada Wajada. Oke, sebelum mulai belajar ada baiknya kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, materi kita hari ini adalah kesetimbangan partikel, di mana di sini kita akan membahas tentang definisinya, syarat kesetimbangan dan kesetimbangan yang ada pada tiga gaya. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu ada definisi ya. Ada definisi. Nah, dikatakan kesetimbangan partikel, jadi dia dikatakan setimbang jika resultan atau total atau sigma dikatakan setimbang jika resultan gaya yang terjadi pada benda itu sama dengan 0 ya. Dikatakan setimbang jika resultan gaya yang terjadi pada benda itu sama dengan 0, atau bisa kita simbolkan dengan sigma F sama dengan 0. Jadi kalau diilustrasikan, kalau ada sebuah benda dikasih gaya ke kanan sebesar 10 Newton, dikasih gaya ke kiri sebesar, kita sebutlah F2 sama dengan 10 Newton. Nah, karena sama-sama 10, maka inilah dikatakan keadaan setimbang ya. Jadi dia dikasih gaya mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas, ke bawah, tapi dia tidak kemana-mana. Itulah dia artinya setimbang. Jadi bisa kita definisikan diam itu benda yang diam ini pasti setimbang ya, pasti setimbang. Nah, kalau benda tidak diam itu bisa setimbang jika A-nya sama dengan 0, tidak memiliki percepatan atau tidak berpindah ya. Jadi ini sigma F ini juga bisa dikatakan 0. Ini bunyi dari hukum 1 Newton ya adik-adik. Oke, kita masuk subtopik yang kedua. Ada syarat kesetimbangan. Nah, apa-apa saja syaratnya? Karena tadi dia sigma F sama dengan 0, ya kan? Sigma F atau gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Maka jika kita perhatikan dari sumbu X, maka ini disebut dengan sigma Fx ya, sama dengan 0. Kalau dia sumbu Y, ini sigma Fy sama dengan 0 ya adik-adik. Nah, kalau dia di sumbu X itu harus bernilai kosinus, dan kalau di sumbu Y itu harus bernilai sinus. Dan jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu berarti ada gaya ya, ada gaya, atau boleh disebut ini tegangan tali juga boleh, tegangan tali. Ada lagi berat benda. Berat benda ini terdiri dari dipengaruhi oleh massa dan gravitasi ya.
Dan satu lagi kalau dia memiliki sudut yang dibentuk, atau kita buat saja sini sudut. Ya. Jadi prinsipnya sigma fx, atau boleh kita buat di sini sigma fx cos theta itu harus sama dengan 0, atau boleh juga sigma f sin theta itu harus sama dengan 0. Ya, faktor-faktornya yang mempengaruhi itu gaya, tegangan tali, massa, dan gravitasi atau sudut yang dibentuknya. Oke, biar adik-adik lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya. Adik-adik, di sini ada sebuah soal pengantar di mana katanya sebuah balok yang masanya 80,5 kilo tergantung pada dua utas tali yang saling bersambungan. Jika percepatan gravitasi 9,8, maka besar tegangan tali horizontal pada tali A adalah, jadi itulah benda dalam keadaan setimbang jika gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0. Seperti yang kakak gambar ini, ada benda seberat masanya 80,5 kg digantung pada dua tali A dan B. Itu logikanya tegangan tali A dan tegangan tali B seimbang, makanya benda dalam keadaan diam atau setimbang. Oke, langsung saja kita jawab ya. Di sini diketahui M-nya ya, M-nya itu 80,5 kg. Dan percepatan gravitasi buminya adalah 9,8 meter per sektor kuadrat. Yang ditanya tegangan tali A ya. Oke, kita jawab. Nah, untuk syarat yang pertama, kita tinjau dulu dia dari sumbu X ya, sumbu X. Maka ini kita perhatikanlah gaya-gaya yang bekerja pada garis-garis horizontal. Nah, kalau kita lihat pada garis horizontal ini berarti garis yang dari kiri ke kanan ya, bukan atas ke bawah. Berarti ada tegangan tali A dan ada tegangan tali B. Maka sigma fx itu sama dengan 0. Atau kakak jabarkan di sini adalah TB cos 45 dikurang TA itu sama dengan 0. Jadi kita mulai dulu dari TB, karena TB itu kalau kita lihat tegangan talinya dia ke kanan ya, sementara tegangan tali A itu dia bersifat ke kiri. Jadi TB cos 45 derajat dikurang TA sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan menjadi TB cos 45 tegangan tali di titik B. Karena yang dibentuknya sudut 45, maka cos 45 itu sama dengan TA ya. TA-nya pindah negatif, pindah menjadi positif. Oke, inilah kita sebut persamaan pertama. Kalau kita tinjau dari sumbu X, sumbu Y, maka FY itu sama dengan 0. Maka kita lihat apa-apa saja gaya yang mempengaruhi pada sumbu Y atau vertikal dari atas ke bawah. Kalau kita perhatikan gambar, hanya ada satu, yaitu berat benda itu sendiri ya, W, atau ini bisa kita sederhanakan menjadi mg. Jadi kalau bisa kita tuliskan pernyataannya menjadi TB sin 45 itu dikurang W, atau langsung saja kakak tulis di sini mg ya, sama dengan 0. Maka TB sin 45 itu sama dengan mg. Inilah kita sebut dengan pernyataan 2 ya. Jadi kita lihat gaya yang bekerja pada sumbu Y dipengaruhi oleh W dan tegangan tali B juga ya.
Jadi karena tegangan tali B itu bersifat ke atas, dia duluan ditulis, dan W berat benda itu mengurangi ke bawah, tandanya minus, maka menjadi ini persamaannya. Dan kakak sederhanakan menjadi TB sin 45 sama dengan MG. Oke, selanjutnya karena kita tahu bahwasanya itu sin 45 sama dengan cos 45, maka persamaannya berubah menjadi TA itu sama dengan MG. Ya. Jadi kalian lihat dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini. Dengan catatan sin 45 sama dengan cos 45. Jadi bisa kita sederhanakan TA-nya pindah ke sini menjadi TA sama dengan MG. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja bahwa M-nya itu 80,5 dikali 9,8. Maka hasilnya adalah 788,9 Newton. Maka jawabannya adalah C. Jadi saran kakak untuk menghitung kesetimbangan partikel suatu benda, kuncinya sigma F itu sama dengan 0, atau gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu harus 0, maka dia akan setimbang dan benda itu diam. Nah, selanjutnya kalian analisa gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Ya. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut materinya dengan kesetimbangan 3 buah gaya. Nah, kalau yang tadi itu ada 2 gaya yaitu sumbu X dan sumbu Y, maka di sini kakak akan membahas kesetimbangan 3 buah gaya atau lebih, ya. Jadi kalau bisa kakak contohkan, jika ada sebuah benda diberi gaya ke atas, diberi gaya ke samping bawah kiri, diberi gaya ke samping kanan seperti ini. Nah, jadi kita anggap saja ini F1, F2, F3. Nah, karena kita cerita kesetimbangan ini, berarti ini ada sebuah benda ditarik 3, diberi 3 gaya atau ditarik 3 orang, boleh ya. Nah, pokoknya bendanya itu stabil, tetap diam, tidak bergerak. Maka itulah dikatakan setimbang. Jadi di sini dikatakan setimbang jika, nah di sini kan pasti membentuk sudut ya, theta. Di sini juga pasti membentuk sudut. Di sini juga pasti membentuk sudut. Nah, untuk rumusnya ini sudutnya yang membelakangi gaya itu sendiri. Karena ini F1, maka di sini theta 1. Karena ini F3, ini theta 3. Karena ini F2, ini theta 2. Maka rumusnya adalah F1 per sin theta 1 itu sama dengan F2 per sin theta 2 sama dengan F3 per sin theta 3. Nah, jadi kalian tinggal melihat, menganalisa gaya-gaya apa saja yang terjadi di F1, gaya-gaya apa saja yang terjadi di F2, dan gaya apa saja yang terjadi di F3. Oke, biar lebih paham, coba kita lihat pembahasannya. Di sini kita lihat soal pembahasan yang kedua, katanya ada 3 buah bola masing-masing berjari-jari 30 cm, 30 cm, dan 20 cm, disusun seperti gambar. Massa bola kecil itu M kecil, massa bola besar itu M besar, dan percepatan gravitasinya disimbolkan dengan G. Besar gaya yang dikerjakan salah satu bola besar kepada bola kecil adalah, nah jadi kalau kakak gambarkan di sini adalah ini ya, ada 2 bola besar menopang 1 bola kecil. Yang ditanya adalah besar gaya bola besar ini saja yang menopang ini. Jadi contohnya kalau ini
kekuatan menopangnya dia 10 Newton, ini juga harus 10 Newton agar terjadi kesetimbangan partikel ya. Tapi yang ditanya hanya satu saja. Jadi kalau kita jelaskan sesuai dengan soal, jari-jari M-nya itu ini lingkaran besarnya 30 cm, maka ini juga 30 cm. Nah, kalau kakak gabungkan ketiga titiknya menjadi seperti ini ya. Dengan jari-jari ini 20. Sehingga dari titik pusat lingkaran besar ke kecil itu konstan 50 ya. Ini juga 50. 30 tambah 20. Oke? Langsung saja kalau kita tinjau dari sumbu Y, karena ini dia ke bawah, maka terhadap sumbu Y ya, maka ini yang mempengaruhi adalah W-nya M dikali G. Selanjutnya syaratnya sigma FG sama dengan 0. Nah, karena ada dua gaya yang bekerja atau dua bola, maka ini 2F sin theta itu harus sama dengan 0. Selanjutnya 2F, ini dikurang MG ya, dikurang MG itu sama dengan 0 karena benang bola kecil ini memiliki berat yang mempengaruhi kesetimbangan partikelnya itu sendiri. Nah, 2F sin theta itu sama dengan MG. Nah, kita lihat tetanya di sini tidak diketahui ya, tidak ada sudut, hanya panjang-panjang dari jari-jari itu sendiri. Nah, selanjutnya maka di sini F sama dengan MG per 2 sin theta. Selanjutnya F sama dengan MG 2 sin. Nah, katanya kan salah satu bola besar aja nih. Jadi kakak ambil saja ini ya, yang ini dan yang ini. Jadi sudut yang berpengaruh itu ini ya, tetanya. Nah, dengan prinsip sinus kosinus tangen, yaitu demi sami saya pulang ke desa, katanya kan supaya menghafalnya enak. Untuk menghitung panjang theta atau menghitung besar sudut yang ini, maka kita harus tahu panjang yang ini dibagi yang ini ya. Depannya dibagi atau kakak sederhanain saja di sini ya. Sin tetanya itu depan per miring. Jadi kalau kita ambil garis ini menjadi segitiga siku ya. Dimana ini 50, ini 30. Maka dengan Pythagoras ini dapatlah 40 ya. Nanti adik cari sendiri dengan cara 50 kuadrat dikurang 30 kuadrat. Selanjutnya maka ini kakak ganti dengan 2 sin 40 per 50 ya, karena sudutnya nggak diketahui berapa derajat, hanya panjangnya saja. Jadi kita buat saja 40 per 50. Maka selanjutnya adalah MG per 2 sin 4 per 5. Nah, selanjutnya F sama dengan MG sin 4 per 5 2. Ini selanjutnya 5 nya bisa naik ya menjadi 5 MG per 2 dikali 4 8. Jadi ketika di sini sudah bernilai, di sini sinnya dihapus saja. Jadi 2 dikali 4 per 5.
Karena kan nilainya sudah dapat tadi 40 per 50, dia tidak dengan sudut tapi dengan panjang jari-jarinya. Maka jawabannya adalah F sama dengan 5 per 8 mg. Jadi optionnya adalah A. Jadi sampai sini adik-adik, ini kan 2 kali 4 per 5, 8 per 5 ya. Ini kan sudah 2 pecahan, bisa langsung dibalik, 5-nya bisa naik ke atas. Jadi tinggal 5 mg, 2 kali 4 8. Maka optionnya adalah A. Ya adik-adik, sekianlah pembelajaran fisika kita hari ini bersama saya Kak Doni. Semoga pembelajaran dari kakak bermanfaat buat adik-adik sekalian. Kalau ada adik-adik yang belum paham mengenai kesetimbangan partikel, boleh ditanyakan di grup yang sudah kita sediakan. Sampai jumpa lain waktu bersama Bimbel Master Ilmi Majada Wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.